Baik, selamat pagi semua. Ini boleh dengar suara saya? Pagi, Mner. Baik. Ini usahakan ini ya, videonya aktif ya. Kalau kecuali memang sedang di luar atau di mana. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa ya. Ini boleh ini ada Wasri sama Silveria ini yang aktif videonya. Terserah siapa di antara dua ini. Benar, saya benar. Oke, silakan Silveria. Baiklah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan aktivitas belajar kami. Kiranya Engkau memimpin dari awal hingga selesai dengan baik. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Silveria ya. Amin. Oke. Hari ini yang tampil itu kelompok 7 ya. Saya pikir ini setelah saya lihat di Google Classroom, saya pikir ini mungkin kelompok terakhir ya yang belum tampil, karena dari 8 kelompok. Kemarin terakhir itu yang tampil kelompok 8 ya, sekarang kelompok 7. Meskipun ini kelompok LDR kelas ya, karena untuk presentasi diskusi adalah kelompok yang terakhir, saya pikir mungkin iya ya, ini kelompok terakhir ya, atau ada kelompok lain yang belum tampil. Basri, bagaimana? Ada kelompok lain yang belum tampil atau sepengetahuan Wasri? Atau mungkin Wasri juga ini ya, tidak tahu ya. Silveria gimana? Aktifkan mikrofonnya. Gimana, Kelompok Silveria? ini Terakhir kan ya? Ya, oke. Jadi sebelum masuk ke kelompok 7, nanti saya minta kelompok 7 untuk presentasikan di sini ya. Saya harapkan kelompok 7 setelah saya review mata kuliah, bukan, materi pada pertemuan kemarin, nanti saya minta kelompok 7 untuk tampil ya sekitar 15 menit boleh di sini, nanti dilanjutkan di Google Classroom nanti supaya yang teman-temannya yang ambil LDR kelas bisa mengikuti nanti di Classroom melanjutkan diskusi ya. Oke, saya langsung ambil di Google Classroom ya. Tunggu sebentar. Saya ambil di Google Classroom materi dari kelompok 8 yang tampil kemarin. Ini saya sambil menunggu juga yang masih mau join ya, baru 23 mahasiswa. Nanti Ngoni boleh kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, boleh ini ya, boleh menyela saya ya, atau interupsi, atau boleh juga angkat tangan, itu kan ada di sana tombol untuk angkat tangan ya di Zoom-nya. Sebentar, ini classroom-nya sedang loading. Oke, sambil nunggu ini classroom-nya loading, saya mau tanya siapa ini ya? Oh ya, hampir semuanya sudah ini ya mengaktifkan video ya. Saya coba tanya Senden dulu ya. Kemarin saya pikir kalau mengikuti pasti ingat ya, apa materi yang dibahas kemarin Senden? Coba aktifkan videonya.
Nanti saya akan ambil screenshot layar ya. Materi yang dibahas kemarin itu oleh kelompok 8, materinya itu mengenai teori strukturasi. Oke. Kira-kira apa maksud teori strukturasi itu, Sender? Menurut saya, teori strukturasi itu adalah teori ilmu sosial tentang mengenai penciptaan dan produksi mengenai sistem sosial. Itu ada tambahan? Iya, Mer, begitu, Mer. Masih belum ini sih, Sender, mungkin Sender belum terlalu baca yang ini ya. Iya, Mer, benar. Silakan, saya minta tambahan dari yang lain, siapa? Dan harusnya yang kelompok yang presentasi tahu ini ya. Siapa kemarin yang presentasi? Saya minta ini penjelasannya sedikit. Kita review ya. Silakan. Yang kelompok 8 ya. Ini kelompok 8. Ada si Celestina, Novita, Joshua Kaligis, Akor, sama Aaron. Siapa mana di sini? Ada yang hadir dari yang saya sebut itu? Tidak ada ya. Mungkin ini karena mereka LDR kelas ya. Oke, saya minta tanggapan dari Niki. Mana si Niki, si ketua kelas ini. Ya benar. Coba Niki, kira-kira apa yang dimaksud dengan teori strukturasi ya? Teori strukturasi dari teori Giddens. Teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari likagi atau pertautan. Setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksianisme atau fenomenologis. Gitu, Ner. Kira-kira apa contohnya? Coba kasih contoh di fenomena sosial di masyarakat itu yang bisa kita kaji dengan teori strukturasi ini. Coba. Atau yang lain mungkin ada yang bisa, silakan. Karena dari apa yang disampaikan Niki tadi itu kan merupakan bahasa buku ya. Saya pikir apakah Niki paham dengan yang Niki sampaikan, atau yang lain apakah sudah paham dengan apa yang dibaca itu, karena mungkin agak terlalu rumit ya. Tapi kalau memang bisa memberikan contoh di lingkungan sosial kita, seperti yang dijelaskan Niki tadi, itu saya pikir bisa ya. Biasanya kita akan lebih mudah mengerti kalau dengan contoh. Coba Niki, kira-kira apa itu Niki? Di sini ada ini ya. Ada dualisme katanya. Ada dualisme. Apa itu dualismenya? Struktur bersifat eksternal bagi individu. Melainkan dalam pengertian tertentu bersifat internal katanya. Dia memang ada ini, ada kata kuncinya itu memang dualisme ya. Ada agent satu dan struktur satu. Agent dan struktur. Itu yang disebut dengan strukturasi. Itu cuman apa kira-kira pemahaman kita tentang itu dan apa contohnya di masyarakat begitu. Ada yang bisa di sini? Saya pikir di sini banyak ini ya, seperti kemarin ada Winda, ada kelas juga ini banyak ini yang apa, ada kemarin Rio juga yang ini ya. Coba Juliman juga. Niki boleh ini atau tidak tahu? Boleh kasih contoh kira-kira apa dari teori strukturasi Giddens ini? Apa contohnya kira-kira Niki?
Atau Kristianto, coba aktifkan mikrofonnya. Bantu si Niki. Ini Kristianto senyum-senyum aja dia. Ayo aktifkan mikrofonnya Kristianto. Ya, benar. Nih, buat kelas ini agak lebih bersemangat lagi. Ini udah makan semua ini kan ya. Nih, boleh ya sambil makan. Kalau yang belum makan itu boleh itu matikan dulu videonya dan audionya. Makan sambil ini. Pokoknya dengarkan ini kan. Kristianto, ayo kita coba diskusi agak ini beberapa orang supaya hidup suasana kelasnya ini meskipun kita online ya. Coba Kristianto. Bagaimana benar yang contoh? Ya, atau strukturasi itu apa menurut Kristianto? Kalau menurut saya benar, Ya. teori strukturasi itu mungkin asal katanya struktur. Nah, ya. Mungkin berbicara tentang struktur-struktur gitu. Kalau sasi itu apa artinya? Sasi itu mungkin proses. Itu. Itu dia. Kan ada sosialisasi, komunikasi, banyak itu yang sisi belakang. Kalau yang sisi itu artinya proses. Oke, meskipun belum terlalu ini ya Kristianto, tapi sudah bagus ya. Kristianto mencoba menjawab dengan mendefinisikan konsep itu. Struktur ini, sasi ini. Jadi jangan tidak tahu ya. Karena orang sosiologi kita harus coba memiliki pemikiran sendiri. Tidak apa-apa, tidak harus melalui buku itu. Oke, saya pikir saya apresiasi ya jawaban dari Kristianto. Ini berkaitan dengan struktur katanya, berkaitan juga dengan proses. Kan bisa didefinisikan proses berstruktur misalnya. Proses dalam berstruktur. Jiliman gimana? Ini tentang strukturasi. Ini memang saya akui teori strukturasi ini agak rumit ya. Agak berat ya. Tapi kalau dibaca baik-baik, dipahami menggunakan pengertian sendiri, ya jangan terlalu terpaku ke buku. Buku biasanya agak sulit memahaminya ya. Coba pakai bahasa sederhana begitu. Silakan Jiliman, saya mau minta pendapatnya sedikit tentang teori strukturasi ini. Ini Jiliman baru bangun tidur atau gimana ini ya? Jangan begadang Jiliman. Ya, coba Jiliman aktifkan mikrofonnya. Tidak apa-apa. Iya benar. Ya, gimana? Dari strukturasi, kalau kita perhatikan dari asal katanya, berarti struktur. Asal dari katanya struktur. Berbicara tentang struktur itu berarti bisa dibilang seperti sistem sosial yang terdiri dari beberapa unsur atau elemen. Jadi saya simpulkan bahwa teori strukturasi itu merupakan teori yang sudah terstruktur dan terdiri dari beberapa elemen yang saling terhubung. Begitu ya. Boleh kasih contoh kira-kira apa kira-kira fenomena yang bisa dikaji dengan teori strukturasi Juliman? Setelah ini Winda ya. Saya tidak lihat Winda mengaktifkan video. Saya mau minta Winda kasih contoh. Contohnya strukturasi. Contohnya dalam sebuah organisasi, nah. Ya. Yang terdiri dari ketua, anggota, dan sekretaris. Nah, bagaimana itu? Bagaimana cara mengkaji dengan teori strukturasi itu? Ya, dimulai dari tingkat jabatannya. Seperti ketua, baru wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada anggotanya. Seperti terstruktur dia. Oke. Bentar ya. Saya sudah screenshot ini layarnya.
Ya, 30 menitan kurang. Oke. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ini mengambang ya, karena memang saya pikir Juliman tidak baca atau baca tapi belum paham begitu ya. Begitu juga Niki, Kristianto. Sebenarnya saya harapkan tadi yang penyaji yang mempunyai materi ini yang menjelaskan sedikit. Oke, ada yang mungkin yang mau nambahkan boleh tentang teori strukturasi ini. Oke, jadi saya kalau tidak ada begini ya. Ini menurut saya ya. Menurut saya, kenapa menurut saya? Karena saya pikir setiap orang yang membaca buku itu memiliki pemahaman sendiri-sendiri ya tentang apa yang dia baca. Nanti Ngoni boleh baca juga kalau ada Ngoni mendapatkan yang berbeda dari yang saya dapatkan, itu boleh Ngoni perdebatkan, Ngoni sampaikan gitu. Karena ini tergantung penafsiran. Jadi dalam teori strukturasi itu memang dia berkaitan seperti yang Kristianto sampaikan tadi itu ada di sana struktur ya. Oke lah bisa mungkin kita pahami semacam proses berstruktur kalau kita artikan konsep strukturasinya. Nah, namun di sana ada kata kuncinya itu asumsinya berkaitan dengan dualisme ya. Ya, berkaitan dengan dualisme, agent atau struktur. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang menciptakan segala hal yang ada di lingkungan sosial itu adalah individu. Nah, kita contohkan apa ya? Misalnya peraturan lah, oke, peraturan. Peraturan lalu lintas. Ada yang mengatakan bahwa yang menciptakan peraturan lalu lintas itu adalah individu. Dan ada lagi paham yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan individu yang menciptakan peraturan lalu lintas, tetapi adalah struktur, kebutuhan struktur. Nah, mungkin dalam hal ini struktur bisa kita pahami institusi kepolisian lah misalnya. Ya, jadi peraturan lalu lintas itu dibuat untuk kepentingan institusi kepolisian. Jadi perdebatannya antara dua itu. Nah, sekarang nanti Ngoni boleh analisa ya. Sebenarnya yang membuat peraturan lalu lintas itu apakah individu ataukah institusi? Institusi yang dalam hal ini adalah struktur ya. Mewakili struktur dia. Institusi itu kan struktur. Ya, dia berada dalam sistem ya. Kira itu. Kira mana yang menciptakan itu, individu kah atau struktur kah yang menciptakan itu? Menciptakan peraturan lalu lintas itu. Coba Niki. Ya benar. Nah, kira-kira siapa yang menciptakan peraturan lalu lintas? Menurut saya struktur benar. Karena Kenapa? Oke, saya berikan lagi contohnya, Niki. Orang berbuat kriminal, orang berbuat kriminal, atau inilah orang miskin. Orang miskin itu karena memang individunya pemalas, atau karena struktur, atau karena lingkungannya yang membuat dia miskin. Dia sudah bekerja, tetapi tidak mendapat harga-harganya murah, atau dia sudah mencari kerja tetapi tidak ada lapangan pekerjaan yang mau menerima dia. Jadi ini sebenarnya kesalahan dia secara pribadi yang membuat dia miskin atau ada sumbangsi dari lingkungan atau struktur gitu. Nah, gimana, Kristianto? Kira-kira gimana? Kalau ada orang miskin itu karena dia memang pemalas atau karena ada pengaruh struktur, pengaruh lingkungan? Pengaruh struktur, benar. Nah, coba kasih alasan Kristianto. Biasanya kan orang miskin salah satunya mungkin upahnya sedikit. Yang gaji kan struktur.
Ya. Ada istilah ya, miskin struktural. Ya, rasanya pernah dengar saya, miskin karena struktur. Jadi yang membuat dia miskin itu karena lapangan pekerjaan tidak ada, harga-harga murah, apa namanya, kegiatan-kegiatan ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang yang punya uang saja. Jadi tetap yang punya modal semakin kaya, yang tidak punya modal, yang bekerja semakin miskin. Jadi bagaimanapun dia bekerja banting tulang, ya tetap dia tidak bisa kaya begitu. Nah, itu yang dipelajari oleh teori strukturasi. Ya. Namun di sini intinya tidak ada yang paling kuat dalam teori strukturasi ini, makanya dia sebut di sini dualisme. Nah, coba Wasri artikan ini dualisme ini kira-kira apa artinya ini? Ada dualis, ada isme dan ada dual. Gimana Wasri? Ini di atas ini ada dualisme katanya ini atau dualitas ini. Dualisme John. Aktifkan mikrofonnya. Belum. Yusril. Benar. Ya, oke. Setelah ini nanti Wasri ya, Yusril dulu ya. Ya, Dualisme ini apa maksudnya kira-kira Yusril? itu seperti pertentangan dan pertautan. Pertentangan dan pertautan. Isme itu apa artinya Yusril? Ya, benar. Isme itu apa artinya? Ada komunisme ya, ada banyak yang isme ya, komunisme, strukturalisme, dualisme, apa kira-kira dualisme? Dualisme. Ya, isme itu apa artinya? Paham ya? Isme itu paham artinya. Iya. Oke, komunisme paham komunis toh? Komunisme paham komunis. Jadi yang isme itu maksudnya adalah paham. Nah, jadi di sini meskipun tadi ada agent dan struktur ya. Agent itu individu. Struktur itu yang di luar individu, boleh dia pemerintah, boleh lingkungannya, ya. Jadi di sini kalau ada orang miskin, misalnya ya saya contoh ya, orang miskin itu apakah kesalahan pribadi atau kesalahan pemerintah atau kesalahan lingkungannya? Nah, itu dia bisa jadi kesalahan keduanya. Ya, di dalam teori strukturasi ini kemungkinan bukan salah pemerintah, bukan juga salah individunya. Kemungkinan keduanya. Individunya mungkin masih kurang ya kurang lah usahanya. Yang kedua, mungkin ada juga kebijakan pemerintah yang membuat usaha individu ini jadi tidak berhasil. Nah, jadi bisa diterima ya, kalau ada yang mengatakan itu adalah kesalahan individu, bisa diterima. Kalau ada juga yang mengatakan itu kesalahan pemerintah, bisa diterima. Karena dia dualisme. Ya. Ya, dualisme. Karena dia yang disebut dengan dualisme ya dua hal itu bisa disatukan. Ya seperti inilah dua jabatan yang dipegang oleh satu orang. Ya, Niki sebagai ketua kelas iya, sebagai ketua apa gitu, ketua komunitas iya. Ya dualisme namanya itu. Dualisme jabatan. Jabatan ketua kelas sama jabatan dari ketua komunitas apa gitu. Jadi nanti kalau Ngoni mempelajari teori strukturasi ini boleh begitu ya. Kalau lihat fenomenanya boleh tadi fenomena kemiskinan. Kalau dilihat dari teori strukturasi itu bisa kemungkinan merupakan faktor individunya yang bermasalah. Itu juga kemungkinan bisa merupakan faktor pemerintahnya yang bermasalah atau lingkungannya yang bermasalah. Atau bisa jadi juga keduanya yang salah, ada bermasalah. Nah, begitu ya, kalau teori strukturasi ya, itu dalam pemahaman saya. Oke, saya minta contoh dari Jessica satu tentang teori strukturasi.
Ya. Kalau sesuai diskusi kemarin, Ner, Ya. yang disampaikan kelompok, contoh dari teori strukturasi itu fenomena kemiskinan kemiskinan nelayan. Nah, ya. Bagaimana? Kalau menurut yang dijelaskan kelompok, kemiskinan kemiskinan nelayan yang bukannya lebih diperjuangkan, tetapi malah kemiskinan nelayan itu dilanggengkan jadi semakin lebih miskinnya. Berarti itu faktor individu atau faktor struktur? Struktur. Berarti mereka melihat dalam sisi struktur. Oke. Coba idealis. Terima kasih ya. Fisika, silakan. Coba idealis. Melihat yang barusan, yang nelayan, dia melihat dari sisi struktur. Saya mau lihat dari sisi agent atau individunya. Idealis. Coba aktifkan. Maksudnya dari sisi individunya ini benar, mungkin menurut saya itu kalau dari sisi individu dilihat dari misalnya kan nelayan itu miskin karena kalau dari sisi individunya itu mungkin dia pemalas atau bagaimana, dia tidak berusaha misalnya membuat alat penangkap ikannya, mungkin seperti begitu benar. Kalau seperti yang dikatakan tadi teman kami Jessica, kalau dilihat dari struktur mungkin dari seperti yang dikatakan tadi, strukturnya tidak memperhatikan nelayannya. Kalau misalnya kan yang miskin semakin miskin, seperti yang dikatakan tadi, semakin langgeng itu artinya semakin lama. Jadi tidak diperhatikan oleh masyarakat lain. Ya. Kalau dari sisi karena dia pemalas atau sebagainya. Ya, oke. Terima kasih, Delis. Nah, jadi saya pikir dari apa yang sudah disampaikan oleh Jessica, oleh Idealis ya, kita sudah bisa lihat ya, Ngoni harusnya bisa sedikit mengambil gambaran seperti apa teori strukturasi itu. Ya. Jadi dia tidak melihat dari satu sisi saja, tapi dia dualisme. Dia melihat dari sisi struktur, dia melihat dari sisi agentnya. Makanya kalau kita ingin mencari solusi, ya, misalnya kita ingin mencari solusi ini, bagaimana mengatasi masalah kemiskinan nelayan. Jadi caranya yaitu kita lihat bagaimana perilaku nelayannya, usahanya. Dan kita lihat juga bagaimana peraturan-peraturan pemerintah, bagaimana harga-harga yang ada di pasar. Ya, ini yang berkaitan dengan struktur begitu. Nah, bisa jadi kalau di agent, bisa jadi mungkin mereka sudah berusaha, tetapi mungkin kurang kreatif. Mereka tidak mau ikut perkembangan zaman, misalnya soal teknologi, mereka tidak mau berjualan online, tidak bisa tapi tidak mau belajar misalnya. Sekarang kan segala sesuatunya sudah digital ya. Nelayan juga minimal harusnya paham digital, jadi pemasarannya tidak lagi hanya manual ya pemasarannya. Jadi mungkin bisa lewat digital pemasarannya. Kalau harga secara manual murah, coba misalnya secara digital, apakah bisa lebih mahal atau bagaimana? Atau mempelajari bagaimana cara ekspor misalnya. Nah, jadi bisa dilihat dari sisi individu nelayannya, bisa juga dilihat dari struktur ya, kebijakan-kebijakan pemerintah, lingkungan-lingkungan gitu ya, hubungannya dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya, lingkungan nelayannya juga. Jadi itu. Jadi kalau ditanya tentang teori strukturasi, itu berkaitan dengan dualisme. Dualisme antara agent dan struktur. Kalau ditanya mana yang lebih berpengaruh, ya bisa jadi salah satunya lebih berpengaruh atau keduanya sama-sama berpengaruh. Nah itu, jadi jangan sampai tidak tahu lagi nanti kalau kita bicara tentang teori strukturasi. Oke, kemudian berbicara tentang teori konstruksi sosial, karena waktu tinggal 8 menit ya.
Siapa di sini yang teori konstruksi sosial siapa? Ada yang hadir yang ini teori konstruksi sosial? Ya, nanti dilanjutkan di ini ya di Google Classroom. Diskusinya. Tunggu saya lihat. Mungkin tidak ada ya. Nah, intinya itu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Biasanya kita akan lebih ingat kalau kita bertanya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang teori strukturasi, silakan. Nah, sekarang teori konstruksi sosial. Kalau tidak ada, saya mau masuk ke siapa lagi yang belum saya tanya. Noviska, coba aktifkan mikrofonnya. Kelompok 7, Novatano, Sylvia, Clarika, memang tidak ada mereka hadir. Nanti saya lihat diskusinya di Google Classroom seperti apa. Silakan. Yang barusan saya tanya. Mana? Tidak ini, sudah hilang. Nita lagi, Nita. Coba Nita. Teori konstruksi sosial itu apa kira-kira maksudnya? Kenapa benar? Teori konstruksi sosial itu apa kira-kira maksudnya? Yang untuk kelompok 7 ini. Nih. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Apa maksudnya? Oke, bantu temannya, silakan. Ada Juliman tadi masih ini ya. Jessica juga boleh ini, Cynthia Kumulontang, silakan dibantu temannya. Kira-kira teori konstruksi sosial itu apa? Kan ada kata-kata konstruksi. Saya pikir Ngoni sudah sering dengar ya kata konstruksi, meskipun sering dengar konstruksi bangunan toh. Nah, apa? Minimal mengartikan katanya. Silakan. Teori konstruksi sosial itu yaitu tentang teori di mana cara membangun dalam masyarakat. Benar. Oke, cara membangun dalam masyarakat, gitu ya. Oke, nah, lanjut. Siapa lagi ini? Noviska. Iya, benar. Gimana? Teori konstruksi sosial apa maksudnya kira-kira? Oke, sebenarnya ini banyak yang belum baca ya. Itu kekurangan kita. Apalagi mahasiswa zaman sekarang harusnya ini ya. Mudah kok. Ini saya barusan cari di Google langsung ada ya. Bahkan PowerPoint-nya langsung ada ya. Di slide share itu. Jadi saya gambarkan ya sedikit tentang teori konstruksi sosial ini. Begini maksudnya. Nanti saya akan lanjutkan di diskusi ya. Teori konstruksi sosial ini, misalnya Senden ya. Senden mengatakan bahwa mencontek itu bukanlah hal yang buruk. Ya. Ini pemikiran Senden ini, mencontek bukanlah hal yang buruk. Salah atau benar kira-kira? Coba kasih tanggapan, aktifkan mikrofonnya. Senden mengatakan bahwa mencontek bukanlah hal yang buruk. Salah atau benar kira-kira? Salah, benar. Salah toh? Oke. Silveria, salah atau benar itu? Salah. Oke, salah. Tahu salah toh? Tetapi karena kemampuan Senden dalam mengkonstruksi pemikirannya itu terhadap orang lain ya, dia bisa mengatakan bahwa itu benar.
dan Nita bilang setelah dikatakan Senden ini benar. Ini karena ini dia jelaskan begitu ya. Akhirnya Nita, Noviska, Idealis, Wasri mengatakan bahwa mencontek itu juga merupakan bukanlah hal yang salah. Nah, itu teori konstruksi. Teori konstruksi itu adalah individu itu secara terus-menerus mengkonstruksi dunia sosialnya. Bahkan dia terkadang dia mampu mengatakan hal yang salah itu sebagai hal yang benar. Lihat fenomena-fenomena kasus-kasus hukum ya di KPK, ya, atau tingkah para politisi kita, tingkah para pejabat kita, atau mungkin teman-teman kita lah secara lebih dekat. Kita kan sering diskusi itu. Ini saya pikir sering ya bertukar pendapat dengan temannya. Padahal yang dikatakan itu sudah jelas salah, tetapi karena kemampuannya mengkonstruksi cara berpikir orang lain, ya, dia pede mengatakan bahwa dia mampu gitu. Ya istilahnya mencuci otak orang lain lah. Mampu dia menyampaikan, sehingga meskipun salah yang dia sampaikan, itu dia dalam teori konstruksi sosial bisa jadi orang lain mengikuti apa yang salah itu. Ya, jadi konstruksi itu secara terus-menerus ya individu atau agen itu ya itu mengkonstruksi dunia sosialnya. Ya. Baik itu salah ataupun benar ya, tapi seharusnya adalah yang benar seharusnya. Yang kita konstruksi itu adalah seharusnya yang benar, bukan yang salah. Meskipun dalam beberapa kasus banyak ya, hal-hal yang salah itu dikonstruksi dan akhirnya menjadi benar. Lihat para pengacara, terkadang membela kasus yang salah, tetapi menang juga toh. Kasus yang salah tapi menang. Itu bisa dijadikan contoh teori konstruksi sosial. Silakan lanjutkan di Google Classroom ya. Nanti Ngoni baca. Saya ulangi sekali lagi ya. Teori adalah salah satu keterampilan mahasiswa sosiologi. Ini keterampilannya sama kayak orang mahasiswa teknik mesin, keterampilannya bisa menservis motor, membongkar motor, mesin. Itu keterampilannya. Kalau kita sosiologi, keterampilan kita di teori ini, menguasai teori. Jadi kalau memang mau menjadi orang sosiologi, kuasai teorinya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini. Silakan lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih dan selamat pagi ya. Pagi, Mner. Oke, terima kasih.